Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Ramawati dari kelas MJ 402. Di sini saya akan memaparkan soal UAS Manajemen Operasional 2 nomor 3. Di sini soalnya, perusahaan XYZ ingin mengganti mesin lama yang digunakan dengan mesin baru. Harga mesin baru yaitu 500 juta dengan umur ekonomi 10 tahun. Harga mesin lama jika dijual seharga 200 juta dengan perkiraan umur ekonomis masih dapat dipakai selama 4 tahun. Adapun biaya dan data lainnya sebagai berikut. Jika saya menjadi manajer operasional diminta untuk membuat keputusan, sebaiknya saya mengganti mesin lama dengan mesin baru dan berapakah lama waktu untuk balik modal kembali. Manajer operasional perlu memutuskan apakah PT XYZ sebaiknya mengganti mesin lama dengan mesin baru dan berapa lama modal yang akan kembali atau kita sebut sebagai payback period. Untuk membuat keputusan ini, maka perlu membandingkan biaya operasional dan penghematan yang dihasilkan oleh mesin baru dibandingkan dengan mesin lama. Pertama, kita harus menghitung arus kas relevan tahunan dari pergantian mesin dan kemudian menggunakan metode payback period untuk menentukan berapa waktu suatu modal akan kembali. Pertama, analisis dari penggantian mesin ini. Yang pertama, memperhitungkan investasi awal bersih atau initial outlay, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin baru dikurangi hasil penjualan mesin lama. Harga mesin baru sendiri yaitu 500 juta, harga jual mesin lama yaitu 200 juta. Investasi awal bersihnya yaitu harga mesin baru dikurangi harga jual mesin lama dan didapat 300 juta rupiah. Soal yang selanjutnya, memperhitungkan penghematan biaya operasional tahunan atau arus kas masuk relevan. Di sini tertera biaya per tahun, mesin lama, mesin baru, biaya penghematan, hasil dari biaya lama dikurangi biaya baru. Biaya sendiri terdiri dari upah langsung, upah tak langsung, biaya pemeliharaan, biaya listrik, dan pajak asuransi. Dan didapatkan total biaya tunai dari mesin lama sendiri itu 125 juta dan mesin baru seharga 90 juta. Jadi penghematan totalnya yaitu 35 juta. Pertama, sebelum itu perlu menghitung depresiasi tahunan untuk kedua mesin menggunakan metode garis lurus. Meskipun tidak menyebutkan pajak secara langsung pada tabel biaya pajak, pajak akan mempengaruhi laba bersih dan penghematan. Dalam konteks ini, keputusan investasi, perubahan biaya non-tunai seperti depresiasi mempengaruhi dasar pajak. Pada gilirannya mempengaruhi arus kas setelah pajak. Tak hanya tertera tarif pajak sehingga diasumsikan tidak ada dampak pajak dari perbedaan depresiasi atau mengabaikan dampaknya karena informasi yang tidak lengkap. Jika diasumsikan biaya-biaya di atas adalah biaya-biaya sebelum pajak, maka perlu menghitung penghematan pajak dari perbedaan depresiasi. Namun karena tidak ada tarif pajak yang diberikan untuk laba, hanya bunga saja, jadi fokusnya pada penghematan biaya tunai langsung. Step ketiga yaitu memperhitungkan penghematan pajak dari depresiasi. Depresiasi mesin lama jika dipertahankan, harga perolehannya jika diasumsikan harga awal saat beli tidak diketahui. Lalu nilai buku saat ini jika dijual seharga 200 juta, sisa umur ekonomis 4 tahun, nilai sisanya yaitu 40 juta. Depresiasi mesin lama per tahun ini didapatkan dengan nilai buku dikurangin nilai sisa dibagi sisa umur ekonomis. Lalu untuk depresiasi mesin baru, harga perolehannya 500 juta, umur ekonomisnya 10 tahun,
nilai sisanya 50 juta. Dan depresiasi mesin baru adalah harga mesin baru dikurangi nilai sisa dibagi umur ekonomis. Perbedaan depresiasi tahunan. Ini didapatkan dari depresiasi mesin baru seharga 45 juta dikurangi depresiasi mesin lama seharga 40 juta, didapatkan 5 juta. Ini depresiasi mesin baru yang harganya lebih tinggi. Jika ada tarif pajak, ini akan menciptakan penghematan pajak. Jika depresiasi lebih tinggi atau beban pajak tambahan, jika depresiasi lebih rendah, akan mempengaruhi arus kas. Namun karena tidak ada tarif pajak umum yang diberikan, jadi diabaikan saja dampak dari depresiasi untuk analisis payback period dan fokus pada penghematan biaya tunai langsung seperti yang dilakukan pada perhitungan payback period. Untuk perhitungan arus kas bersih tahunan dari penggantian, penghematan biaya operasional tunainya tahunan yaitu 35 juta. Karena tidak tertera tingkat pajak laba perusahaan, hanya bunganya saja 5%, maka asumsi bahwa penghematan biaya operasional ini adalah penghematan kas bersih tahunan yang relevan. Arus kas bersih tahunan ini adalah 35 juta. Perhitungan payback period. Payback period yaitu waktu yang dibutuhkan agar investasi awal kembali dari arus kas yang dihasilkan. Rumusnya, investasi awal bersih dibagi arus kas bersih tahunan. 300 juta dibagi 35 juta dan menghasilkan 8,57 tahun atau setara dengan 8 tahun 6 bulan lebih. Di sini keputusan manajerialnya yaitu keputusan penggantian mesin. Penggantian mesin akan menghasilkan penghematan operasional tunai seharga 35 juta per tahun. Untuk investasi awal bersih penggantiannya yaitu 300 juta dan payback periodenya sekitar 8 tahun 6 bulan. Perbandingan dengan umur ekonomis mesin baru yaitu 10 tahun dan payback periodnya 8 tahun 6 bulan lebih pendek dari umur ekonomis mesin baru. Rekomendasi yaitu sebagai manajer operasional, sebaiknya PT XYZ mengganti mesin lama dengan mesin baru. Keputusan ini didukung oleh adanya penghematan biaya operasional tunai yang signifikan setiap tahun dan periode pengembalian modal atau payback period yang lebih pendek dari umur ekonomis mesin baru. Ini menunjukkan bahwa investasi tersebut layak secara finansial. Terima kasih, sekian dari pemaparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.